Karena seorang yang mau jadi sales harus turun dulu untuk jualan, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales, yaitu dari Andriansyah Dwi Wibowo. Nah, menarik sekali nih. Rupanya Andriansyah ini baru diangkat menjadi seorang sales manager ya. Dan dia harus menaikkan penjualan gitu ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang melihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Baik, Sehat? baik, sehat. Iya. Coach, ini kita mau bahas pertanyaan dari sahabat sales nih Coach, yang datang ke kita nih dari Andriansyah Dwi Wibowo. Nah, Andriansyah ini baru diangkat menjadi seorang sales manager. Selamat. Nah, selamat ya. Nah, namun rupanya beliau ini belum berpengalaman dan tidak punya background sebagai seorang sales loh. Hah? Iya. Oh, dia nggak pernah punya pengalaman background sebagai Iya, sales, belum tapi kemudian jadi berpengalaman sales manager. Iya, dan tidak punya Wih. background dan Sakti dong ini. nah, ini dia nih. Ini challenge banget nih ya buat Andriansyah ya. Dan dengan pengalamannya dia, ini dia diminta untuk menaikkan penjualan. Oke. Tapi menarik ya, dia belum pernah jualan. Serius? Di sini sih Andriansyah bilang apa yang harus dilakukan sales manager baru yang belum berpengalaman dan tidak punya background sebagai seorang sales. Waduh, menarik ini. Nah, ini challenge ya. Oke. Yang oke. pertama selamat. Yang kedua, ini kalau nggak melakukan perubahan, berarti ini kolom duka cita ya. Bercanda ya, bercanda. Oke, saya cerita dulu. Yang paling sederhana gini deh, saya bicara dari sudut Bu Ana aja deh. Saya nggak mau bicara dari sudut saya. Oke, yang paling gampang itu dulu ya. Karena gini, saya ambil contoh. Corpora Consulting itu perusahaan yang kami miliki. Perusahaan itu adalah perusahaan dalam dunia penjualan. Dan otomatis karena saya kesibukannya banyak dengan customer dibandingkan dengan tim internal, kadang-kadang akan menjadi challenge ketika jualan. Kebetulan Bu Ana itu kami minta untuk turun untuk melakukan dia mengelola tim sales. Yang jadi masalah adalah kalau Bu Ana dulu nggak punya pengalaman sales, Bu Ana juga nggak punya pengalaman sales. Punya ya pengalaman sales tapi dulu jualan pakaian dalam wanita ya. Zaman itu kuliah. sambil kuliah. Kuliah, betul ya, zaman kuliah. Iseng-iseng aja. Iseng. Nah, pertanyaan menarik. Jadi Bu Ana belum punya pengalaman jadi sales. Iya. Nah, kalau Mama belum punya pengalaman sales, pertanyaannya apa yang harus Bu Ana lakukan pada saat itu? Seingat saya, nggak tahu nanti Bu Ana boleh nambahin. Iya. Seingat saya, dulu Bu Ana mencoba untuk jualan. Betul nggak? Iya. Iya kan? Jualan public seminar, jualan in-house, betul ya? Iya, dan saya itu backgroundnya finance loh. Nah, backgroundnya finance. Jadi tidak pernah menjadi manajer, apalagi manajer di Iya. dunia selling. Nggak, bahkan jualannya nggak pernah gitu deh ya. Tapi Bu Ana, dia waktu itu akhirnya mengambil alih untuk penjualan public seminar. Dan walhasil, saya ingat banget dulu pelatihan yang pertama itu sempat terjual hampir 40 orang ya peserta yang over. Iya. Sampai kelas itu dan sampai hari ini, detik ini tidak pernah ada yang mengalahkan tuh dengan angka number itu. Nah, jadi pertanyaan menarik, kok bisa penjualan seperti itu? Ya walaupun mungkin Bu Ana akan cerita, dia mengatakan karena dengerin saya ngomong, dia denger cerita dan sebagainya. Mentor saya. Ya, tapi menurut saya kata kuncinya adalah sebenarnya karena seorang yang mau jadi sales harus turun dulu untuk jualan, Bu. Betul dong? Iya. Nah, kalau dia nggak pernah jualan, dia nggak punya pengalaman jualan, kemudian menjadi atasan, maka akan menjadi isu. Iya, itu poin yang paling penting banget. Jadi dia harus punya pengalaman, harus merasakan gimana rasanya ditolak customer, Betul. diomel-omelin customer gitu Betul. tuh, sampai dia berhasil menjual. Nah itu tuh Berhasil suatu menjual. prestasi banget itu. Prestasi banget. Nah, jadi ada alumni saya yang bertanya juga waktu itu, dia kebetulan diminta jadi tim trainernya untuk para sales. Saya nanya, kamu punya background jualan? Enggak. Terus gimana caranya lu mau ngajarin mereka? Itu yang kadang-kadang menurut saya agak konyol gitu loh. Jadi orang yang tidak punya pengalaman selling,
dan tidak pernah terbukti proven, kemudian dia mau jadi pemimpin. Jadi kalau saya merekomendasikan adalah ketika kita dalam kondisi itu, saya akan turun jualan dulu. Saya akan turun jualan dulu karena saya harus memahami karakter bisnisnya. Jadi semua produk apapun saya akan pahami karakter bisnisnya. Walaupun saya waktu itu jadi deputy GM, saya jadi GM, ya saya jadi sales director, saya tetap turun dulu Bu, karena saya harus memahami karakter bisnisnya. Paling nggak minimal saya tahu, oh cara jualannya gini, oh cara melakukannya gini, oh cara prosesnya gini, oh bisa, baru kita duplikasi. Nah jadi apalagi, can you imagine Bu, kalau misalkan kita ambil contoh, tim ibu jago jualan, ibu nggak bisa jualan. Kira-kira anak buah percaya nggak omongan ibu? Kalau ibu belum pernah jualan, tapi ibu ngajarin orang, kamu harus melakukan ini, itu. Kira-kira mereka percaya nggak? Nggak percaya? Iya. Kalaupun percaya pun karena dia nggak enak. Karena atasan. Tapi di belakang mungkin ada pembicaraan. Iya. Dia nggak ngerti apa-apa. Nah, itu terjadi juga Bu, bukan hanya di dunia penjualan, tapi juga terjadi di bidang bisnis lainnya. Yang dimana ada anak buah yang diangkat menjadi supervisor, yang dimana bawahannya lebih senior, yang bawahannya ternyata lebih tahu banyak dibandingkan atasan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Wah, itu yang jadi isu juga. Maka pertanyaan menarik kalau saya menyatakan gini, ini buat gambaran ya teman-teman ya, saya kasih gambaran. Tahukah Anda, saya membuat konten YouTube, saya membuat konten TikTok, itu banyak banget yang men-challenge saya. Yang mengatakan, jangan ngomong doang, buktikan kamu bisa jualan. Dan itu banyak banget yang mengatakan itu. Kenapa? Karena dunia jualan itu mirip kayak dunia pendekar, Bu. Dunia bela diri, jadi katanya. Kalau kamu jago jualan, kita buktiin dulu dong. Dengan istilahnya kayak bertarung dan sebagainya. Dan saya selalu menjawab, inilah hasil yang pernah saya lakukan. Inilah hasil prestasi yang pernah saya lakukan. Dan akhirnya mereka diem. Karena mereka lihat, oh iya ya, proven ya. Kalau ditanya, Coach Arif, bener nggak bisnisnya berkembang? Saya bisa mengatakan, silakan lihat Corpora Consulting. Saya punya perusahaan yang namanya salesuniversity.id, punya pelatihan motivasi.id dan leadership university.id, itu platform. Sebentar lagi kami akan membuka platform bisnis baru lagi, yaitu adalah bisnis apa? Masih rahasia yang lagi digarap, dan kami juga ada 2 bisnis baru lagi yang akan digarap. So which is artinya, balik lagi, itu semua adalah hasil yang kita lakukan dari nol, bukan langsung dari besar. Nah, jadi maksudnya pertanyaan balik lagi, itulah dunia penjualan. Dunia penjualan itu kayak dunia pendekar gitu loh. Semua ada orang mau belajar bela diri nih sama guru tertentu, tapi dia harus bukti dulu, proven dulu, bener nggak bisa berantem. Makanya tim trainernya Corpora Consulting adalah orang-orang yang udah juara di bidangnya kan. Iya. Maka nggak aneh Bu, bahkan ada satu cerita nih, mungkin Adi yang saksinya sebenarnya. Jadi saya ambil contoh nih, kenapa saya bilang Adi saksinya. Adi pernah ngeliat gak Di? Waktu itu ada dalam pelatihan, ada 2 orang associate kita yang kemudian dia bertanya dan disuruh buktiin dong cara jualannya gimana, ada nggak? Adi nggak kali ya? 2 kali kejadian. Jangan nyebut nama. Oh iya. Ada kan? Ada. Ada 2 kali. Dan tahu nggak? Saya tahu dari mana cerita itu. Saya tahunya dari cerita para authorized. Mereka cerita kepada saya. Coach, hati-hati ya sama orang ini. Karena orang ini kelihatannya akan ngetes lu. Bisa apa enggak? Jadi coach yang 1 hari pertama dia ngajar, dia disikat. Yang kedua disikat lagi dengan 2 trainer berbeda. Di saya mah baik-baik aja, saya jawabannya gini. Ada dia bilang, iya juga coach ya. Nah itu maksud saya. Nah jadi maksud saya, sometimes itu isunya. Makanya banyak ada perusahaan kayak perusahaan aplikasi, nanya cara jualannya gimana. Saya cuma nunjukin cara gini. Alat-alat farmasi, alat-alat medik gitu, alat kedokteran. Saya tunjukkan caranya gini. Akhirnya mereka malah mikir, iya juga masuk akal ya coach. Maksud saya itu yang sering banget menjadi challenge Bu di dalam dunia penjualan. Karena mereka kayak nganggap pendekar gitu loh. Jadi apalagi kalau orang mau jadi sales manager, itu dulu. Yang pertama adalah buktikan dulu bahwa Anda layak menjadi sales manager. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah pay respect terhadap hal itu, maka akan terjadi berbeda. Saya cerita satu cerita deh Bu. Ini kebetulan yang saya mau ceritakan ini orangnya udah almarhum. Dia termasuk salah satu sahabat kita, bukan sahabat ya, teman baik lah ya. Kita nggak bilang sahabat, teman baik. Yang kebetulan pernah dulu Mbak Mei pernah jualin dia. Mungkin Ibu ingat orangnya yang udah meninggal. Tahu kan? Ingat ya? Yang di asuransi? Oke, cerita nih Bu. Ceritanya dulu dia ini Bu, dia ini masuk ke perusahaan asuransi. Istrinya yang ngejalanin bisnis ini. Ketika suaminya yang join di bisnis ini Bu,
Apakah suaminya dipercaya? Nggak ada yang percaya, Bu. Timnya nggak ada yang percaya. Timnya nggak ada satu pun percaya. Alah, lu cuma ngomong doang. Kebetulan memang dia bekas konsultan. Jadi timnya nggak ada yang percaya. Dan dia proven berkali-kali. Dia cerita sama saya bahwa dia menunjukkan bukti dengan cara menunjukkan apa yang dia lakukan dan ternyata berhasil. Barulah timnya respect sama dia. Sampai akhirnya dia punya kantor agency, yang kantor agensinya cukup besar. Tapi yang mau saya omongin gini, sales itu unik sih. Sales itu kayak faktor pembuktian itu menjadi bagian penting, Bu. Itu yang penting pertama ya. Yang kedua, kalau Anda sudah tahu itu, apa yang akan saya lakukan? Saya akan berbagai macam rumus, Bu, kalau untuk meningkatkan penjualan. Saya akan pakai rumus 80-20 Pareto. Saya akan melihat income yang terbesar datang dari mana. 80% income kita didapat dari 20% total customer. Total customer itu yang akan saya garap. Itu yang akan saya masukin ke dalam. Saya cuma mengatakan kalau Anda pakai cara yang tepat, double income is very easy. Double income, it's very easy. Penjualan yang paling mudah adalah cari customer yang sudah sering belanja daripada customer yang baru. Kenapa? Pada dasarnya customer pada dasarnya kalau ditelepon ada 18% customer saja yang 18% customer yang mau apa istilahnya ya? Dia mau memberikan repeat order atau atau orang itu mau diberikan repeat order atau dia mau belanja lagi kalau kita berhasil kalau memang hubungannya baik, akrab. Jadi 18%, hanya 18% saja kalau yang hubungan akrab. Kalau nggak akrab nggak bisa. Begitu juga penjualan yang paling berat adalah penjualan ke customer baru. Jadi idealnya kalau omset 100%, 60% sampai 70% harus didapat dari customer lama, bukan customer baru. Kenapa? Karena 70% customer lama, kita bisa bikin program loyalty, bikin program apa, yang membuat dia ada repeat buying. 30% customer baru. Itu lebih baik kayak gitu. Jangan dibalik. Jangan 70% customer baru, 30% customer lama, boncos. Habis itu. Kebanyakan orang enggak, dia mau jual kepada semua orang. Enggak, saran saya tidak. Tapi adalah garap customer lama, itu yang lebih memungkinkan, itu yang lebih make sense. Jadi dia mulai dengan menggarap customer lama dulu ya. Garap customer Berkenalan lama, dulu, dia hubungin cari. customer. Atau customer yang sudah pernah beli sama kita, tapi dia nggak belanja lagi. Pasti database-nya ada tuh. Nah, database itu yang diolah lagi. Itu yang paling cepat naikin omset. Saya ambil contoh, Bu. Tadi malam atau 2 hari yang lalu, ada yang kontak saya, Bu. Customer lama kita, Bu. Itu customer yang waktu dulu kita zaman buka kelas hipnoterapi. Dan ternyata dia tertarik untuk ikut kelas NLP. Tapi pertanyaan menarik, itu customer udah lama banget loh. Nah itu tadi balik lagi, karena mereka sudah pernah beli pelatihan kita, jadi begitu disebut harga, walaupun dibilang mahal, harga udah nggak jadi sensitif. Itu Karena sudah pernah ikut, sudah pernah merasakan gitu karena ya. sudah pernah merasakan. Jadi makanya maksud saya balik lagi bahwa itu loh yang terjadi pada sebuah bisnis. Oke. Ya. Jadi paling gampang adalah garap customer lama. Jadi pertama proven dulu. Anda proven dulu. Yang kedua adalah garap customer lama, cari database Untuk menaikkan customer lama. penjualan ya. Untuk menaikkan penjualan. Itu paling cepat, cara yang paling cepat. Dan saya cuma bilang dalam waktu 3 bulan hasilnya udah langsung nampak. Kenapa? Yang paling berat adalah ketika jadi sales manager atau kerja dimanapun, kita punya waktu cuma 3 bulan. Probation 3 bulan kan? Iya. 3 bulan itu digarap. Itu yang paling cepat. Paling cepat dapat duit. Oke. Siapa tahu dari sales manager langsung diangkat lagi ya, Coach. Ya syukur-syukur. Tapi ya itu tadi, balik lagi ujung-ujungnya tadi proven apa enggak, itu yang jadi isu sih. Karena banyak banget di beberapa industri, kitanya nggak proven, sok ngajarin, dan akhirnya orang nggak percaya. Itu yang terjadi sih. Ya berarti paling enggak yang awalnya ini dia harus terjun dulu sendiri ya. Betul. Ngenalin dulu produknya Betul. sendiri gitu ya, manfaat produknya. Oke. Ya sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini ya. Dan kami sudah merespon, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat sales Andriansyah gitu ya. Nah semoga sukses ya Andriansyah ya Coach ya. Ya jangan sampai 3 bulan udah nyerah ya bro. Belum. Iya. Buktikan. Ya, belum berakhir gitu ya. Ya, Coach ya. belum berakhir. Oke, sahabat sales yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan kita ini bisa kemana aja ya? Coach? Salesuniversity.id, di sana ada jadwal pelatihan kita, dan bisa masuk juga ke pelatihan motivasi.id, di sana ada jadwal-jadwal pelatihan. Dan kalau mau ngundang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com, dan saya atau tim saya akan bisa bantu untuk meningkatkan penjualan Anda. Akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Saya Ana Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performan, bye-bye. Bye-bye.